Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, Kiai Haji Nawawi yang saat ini ya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya. Ada Ustadz Kiai Haji Zaki Mubarak, Ustadz Mujahid Nur Islami, Ustadz Azam Sidki, dan beberapa ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Muhsinin, ya. Mohon barokah doa, beliau tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Dengan barokah doa Al-Fatihah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Alahan dunia wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima doa kita semuanya sehingga Bapak Muhsinin, Haji Muhsinin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini tanggal 2 September ya, mengawali kegiatan sajadah subuh. Sudah 3 tahun berlalu ya, kita tidak membersamai kegiatan sajadah subuh karena pandemi ya. Berkat rahmat hidayah dari Allah SWT, maka pada pagi hari ini ya, alhamdulillah dengan berjalannya kegiatan sajadah subuh ini, juga kemarin di Pondok Laras ya, telah memilih ketua kembali karena ketua yang lama ya pada saat pandemi kemarin juga dipanggil oleh Allah SWT, yaitu Bapak Haji Muhammad Asmawi. Pada saat ini ada ketua baru kita, yaitu menantu dari Kiai Dr. Muslih Abdul Karim. Beliau ya Ustadz Miftahus Surur Al-Hafiz ya. Insyaallah berikut nanti memberikan sambutan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga pula tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sajadah subuh yang dirahmati Allah, ya tak panjang lebar insyaallah ya, yang akan menyampaikan beberapa ya, pada pagi hari ini, yaitu nanti ada tadi imam diawali oleh Ustadz Fakhrul Rizki Al-Hafiz, kemudian nanti ada sambutan dari ketua sajadah subuh ini, yaitu Bapak Haji Miftah Surur Al-Hafiz LC. Pesan beliau Dr. Muslim tidak hadir ya, insya Allah nanti akan digantikan ada Pak Kiai Zaki Mubarak, beliau akan menggantikan Pak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim ya nanti. Kemudian ada Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kelurahan Tugu ya, Bapak Haji Agus Salim ya. Dan terakhir doa nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji
Azam sedikit. Alhamdulillah acara ini semoga kita doakan bisa lancar dan mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Miftahus Surur sebagai ketua untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati para kiai, Kiai Azam Sidqi, Kiai Zaki Mubarak, Ustaz Panji, Ustaz Fahrur, dan seluruh yang ada di Masjid Al-Muhajirin di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hari yang lalu diputuskan dan dipaksa oleh pengurus-pengurus senior nih, ternyata saya ditunjuk untuk mengomandoi sajadah subuh mulai periode tahun ini, menggantikan pemimpin yang lama Kiai Haji Mamat Asmawi almarhum. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau saat ini mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali sajadah subuh ini mudah-mudahan semuanya semangat insyaallah ya. Alhamdulillah. Menurut data yang kemarin di-share oleh Bapak Bajuri, data terkini dari yang tergabung di acara sajadah subuh, saat ini ada 25 masjid dan musola di sekitar Tugu. Maka dengan dibukanya sajadah subuh ini, kita berharap nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan semakin baik lagi. Tidak ada di antara kita yang merasa kebanyakan pengajian. Nah, ini kemarin ini ngobrol-ngobrol ternyata ada yang, oh ini kalau hari ini pengajian di sini, pengajian di sini, pengajian di sini, hari Sabtu di sono, hari Minggu di sono, hari Jumat di sono, dan lain sebagainya. Tapi kita semuanya insyaallah tidak ada yang merasa kebanyakan pengajian. Karena pengajian itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah cara kita untuk semakin mudah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak kita ikut pengajian, ada pengajian Jumat sajadah kita ikut, kajian Sabtu kita ikut, kajian Ahad kita ikut, mudah-mudahan kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari kita baca bersama-sama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama, ilmu yang menyangkut keseharian kita, ibadah kita, muamalah kita, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita nanti ke depan insyaallah program sajadah subuh akan semakin ditertibkan lagi. Yang pertama, hubungan dengan DKM yang ada nanti insyaallah akan lebih intensif lagi, baik itu terkait info, musyawarah dan lain sebagainya, sehingga nanti agenda di setiap masjid yang ada semakin makmur.
Ya, itu agendanya. Jadi koordinasi antar DKM. Kalau dulu-dulu Masya Allah ya, biasanya yang hadir Ustadz Bajuri lagi. Jamaah sajadahnya ya yang ketempatan saja. Tapi mulai tahun ini kita usahakan mudah-mudahan dengan musyawarah antar DKM dan sebagainya nanti lebih makmur lagi insya Allah. Yang kedua, agenda sajadah kita insya Allah nanti mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kalau ini ada apa namanya? Ini ada gambar saya juga sini ternyata. Nanti ke depan mudah-mudahan sajadah subuh ini juga bisa lebih baik lagi, bisa masuk YouTube sajadah subuh, bisa, sangat mungkin itu di sekarang ini, sehingga yang di rumah dan lain sebagainya bisa menikmati agenda sajadah subuh ini. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah kita ini di sajadah subuh ini dimohon nanti setiap DKM, setiap DKM setidaknya ngutus jamaahnya untuk hadir di agenda sajadah subuh dimanapun berada. Ada instruksi sajadah subuh di bulan ini, di minggu ini di sana dan sebagainya. Mohon dibantu. Karena ini sajadah subuh ini adalah jamaah pengajian kita, ya kita yang rawat. Kendaraan kita insya Allah untuk menuju keselamatan dunia akhirat, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Allah jadikan kajian kita, pengajian kita melalui sajadah subuh ini menjadikan asbab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ketua Sajadah Subuh yang baru, yaitu Ustadz Miftahul Surur. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Selanjutnya kita simak bersama, yaitu pembacaan kitab ceramah umum yang akan disampaikan pengganti dari Pak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim karena belakangan ada tamu sehingga tidak bisa bersamai kita. Akan digantikan oleh Pak Kiai Haji Zaki Mubarak. Kepada beliau falyatafadhal maskuran. الفاتحة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع الله برحمة الله بجنة شيخنا في الدين تغشاهم بالرحمة والمغفرة عن الله درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفات في الدين ودين الآخرة وخصوصا للحاج كي مامة أسماوي رئيس إن الله تغشاهم بالرحمة ويكبرهم الله من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح
باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa thana'a lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati guru-guru kita. Di sini banyak sekali para RC, ada Raisuna ya, Al-Ustadz Kiai Haji Miftahus Surur. Tadi kita udah ngomong Ustaz Ajam, nihna farhatan wa surur. Tapi karena saya yang ceramah dan saya yang baca kitab, enggak jadi farhatan wa surur. Ya. Dua, ada guru kita juga deh, LC juga deh, Ustadz Ajam Sidki, anggota DPRD kita juga, orang alim, soleh, gantengan dia lagi sama kita. Saya satu-satunya Ustadz, kalau yang lain saya paling ganteng dah. Kalau Ustadz Ajam sudah kalah dah. Udah ngangkat bendera putih. Nah, insyaallah beliau lebih berhak nih, pagi ini lebih berhak. Juga guru-guru kita, Ustadz Panji ya. Ini Ustadz Panji, ini Ustadz Panji mana nih? Ini Krisna Panji apa Panji Petualang ini sebetulnya? Tapi insyaallah beliau ini masya Allah Ustadz Krisna ya. Kita doakan beliau sehat, afiat, panjang umur dan taat. Juga imam kita tadi Ustadz Fakhrul Rizki ya. Fakhrul Rizki ya. Fakhrul Rizki ya. Wa ma fakhr. Juga ketua lingkungan kita Al-Ustadz Haji Ahmad Asmawi, Al-Ustadz Bajuri Abdul Salam, tokoh-tokoh masyarakat Al-Ustadz Agus Salim, juga para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan satu persatu karena keterbatasan kami ya. Tetapi alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita lagi sekian lama ya. Sekian lama kita tidak berjumpa ya, tidak berjua. Dari zaman kapan kita nggak bertemu nih ya? Dari zaman 3 tahun yang lalu sebelum Ukraina diserang dengan Rusia dan sebelum pandemi merajalela ya, guru-guru kita duduk di depan kita sampai sekarang, mereka sebagian ada dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, memang kegiatan ini kegiatan yang luar biasa. Ad-da'wah ilallah ini salah satu yang dilakukan langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang memang diwariskan generasi-generasi dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, aslafun salihin sampai kita megang estafet ini, memang kita harus lakukan. Dakwah ini penting karena dakwah ini mengajak, mengenalkan huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita semua. Kita kenal Allah karena adanya dakwah, kita kenal Rasulullah karena adanya dakwah. Maka dakwah ini sesuatu yang sangat dahsyat. Sampai-sampai qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah ay yata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Kata Nabi, afdalus sadaqah, seutama-utamanya sedekah. Sedekah ini kan banyak modelnya ya. Ada mungkin orang kaya dengan duitnya, ada nggak? Ada ya. Ada yang siapa lagi tuh? Orang miskin dengan doanya, ya. Itu dahsyat itu. Tuh orang kalau tengah malam dia doa, Ustadz Bajuri tuh boleh tuh pagi naik sepeda, malamnya munajat. Masya Allah, ya Allah, kampung ini biar pada aman. Masya Allah, berkat. Kita nggak tahu nih doa-doa siapa nih di kampung kita, baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur ya. Kita punya negara, Masya Allah ya,
nggak punya belimbing tumbuh belimbing, ya, nggak punya minyak keluar minyak, nggak punya emas keluar emas, banyak sampai negara-negara asing pengen ke negara kita. Tidak lain negara kita ada negara yang salah satu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nggak tahu doanya siapa di tengah malam tuh. Jadi beliau nih doa ya Allah ya Allah. Nah, bukan orang-orang soleh doa itu juga sedekah juga. Ada juga sedekah dengan macam, tapi sedekah yang paling baik kata Rasulullah, ayat ta'allamal mar. Kita ngajarin orang. Ini sembahyang, ini wudu, ini sholat, ini haram, ini halal. Masya Allah, itu membanggakan sekali hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajarkan ilman, summa yu'allimahu akhahul muslim, semua kemudian diajarin anaknya, ini Allah Tuhan kita, ini Rasulullah Nabi kita, ini keluarganya Nabi, ini sahabat-sahabatnya Nabi, kita ajarin. Karena kalau nggak ada yang ngajarin, ini zaman-zaman fitnah. Demi Allah, ini zaman-zaman fitnah. Kita saat ini disuguhkan di YouTube, di Facebook, Instagram. Coba lagi ada berantem, yang pakai udang-udang sama yang rambutnya merah. Ini yang benar siapa sebetulnya nih? Kita bilang yang udang-udang pakai udang-udang. Iya. Nah, kita bilang dia salah, pakai udang-udang Pak Ustadz. Oh iya juga ya. Tapi kalau kita bilang yang rambutnya merah benar juga. Benar juga ya. Zaman-zaman fitnah sudah, kita nggak tahu yang benar yang mana yang salah. Kita bilang yang udang-udang benar, apa iya benar kan gitu? Ya, apa casingnya doang. Kita bilang yang rambutnya merah, wah biasanya yang rambutnya jigrak begini nih. Tapi belum tentu salah juga. Kita udah bingung nih hari mau milih yang mana, kita nggak ada yang tahu sudah. Kalau karena nggak ada sebabnya guru-guru kita nih, kita nggak tahu nih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada tahu. Contohnya begitu semua. Kemarin anak-anak muda katanya nggak punya kegiatan, akhirnya bikin kegiatan. Pada itu saya berakos dibuat jalan-jalan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Buat jalan-jalan. Karena katanya nggak ada kegiatan. Setahu kita kegiatan umat Islam banyak. Ada tahfidzul Quran, ngapalin Quran. Ada nggak? Ada nggak? Ada maulidan, ada arisan, ada sedekahan. Ada nggak? Banyak nih kegiatan. Umat Islam dari dulu kegiatannya banyak. Yang demen ini, yang begini. Yang nggak demen ini, kesono. Yang demen, ada yang sholawatan. Ada yang deres Quran. Masya Allah. Kita nggak kurang dari kegiatan-kegiatan baik. Bahkan tadi muqaddimah daripada Raisuna, pimpinan kita bersama, beliau ngomong, jangan ngomong pengajian banyak. Tadi aja dia ngomong kebanyakan. Tadi udah ngomong itu kan yang kebanyakan tadi ya. Banyak, tapi lihat buktinya anak-anak muda. Kita nyari kegiatan lain buat mengisi kehidupan. Tapi masalahnya kegiatannya baik apa enggak? Di situ kumpul yang tulang-tulang lunak, tuh tulang lunak pakai gini. Jadi bukan bandeng presto doang yang tulangnya lunak. Ada juga yang lain. Ini nyata. Kumpul di situ orang yang pakai bajunya saringan ikan. Tahu saringan ikan tuh? Buat nyerok encu dipakai ya. Katanya lagi ngetren nih Pak Ustadz. Oh begitu. Iya dah. Kita nggak ada yang tahu. Ini kita disukai kayak gini. Laulal murabbi ma'arafna rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak tahu siapa Tuhan kita nih. Bersyukur kita doakan Ustadz Ajam Cidki ya. Kita doakan umurnya panjang. Ustadz Miftahul Sururi umurnya panjang, sehat badannya, rezekinya berkah. Kita doakan karena beliau menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu anaknya banyak, bininya nambah. Masya Allah, luar biasa. Ya Ibu, kata Ibu yang belakangan jangan Pak Ustadz. Tapi ini Masya Allah. Kalau bukan karena guru-guru kita, laulal murabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, ma'arabna rabbi. Kita enggak kenal siapa Allah Subhanahu. Buktinya apa? Kita lihat sekarang. Banyak anak-anak muda kita nyari kegiatan-kegiatan yang justru keluar daripada jalannya baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kira-kira kegiatan sejadah ini positif apa tidak? Positif. Satu-satunya positif di zaman pandemi ini yang kita setujui. Betul atau tidak? Zaman pandemi yang satu-satunya yang kita positif ini dia. Selebihnya kalau bisa ya, negatif Pak Ustaz. Ya, sama ibu-ibu alhamdulillah Pak Ustaz saya positif lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Istri kita pada positif semua, kita girang juga. Ya, Masya Allah. Nah, ini kegiatan positif yang kayak begitu. Betul Ustaz ya. Harus kita dukung, harus kita lestarikan, harus kita bangun. Di mana saja. Insyaallah besok kuliah subuh, jamiah subuh yang sekota Depok juga ada. Hadiri, mulai apa? Ramaikan. Yang punya waktu, yang punya apa? Kesempatan, hat fursatak. Ambil, kita punya kesempatan. Karena kesempatan enggak kembali dua kali. Ambil. Besok ada di Depok tuh banyak, ada kuliah subuh, yang Sabtu, ada yang Jumat, alhamdulillah, ada yang Ahad pagi, yang hisab. Ramaikan, tuntut semuanya. Kita isi karena waktu kita ini cuma sedikit. Kata Imam Syafi'i, waktu ini umruka sa'ah, dunia sa'ah. Dunia cuma sesaat. Ada yang bilang sejam. Boleh aja kita ringan sejam ya. Sa'ah kan artinya sejam. Tapi ada tuh yang hitung-hitung. Ya yaumun fil akhirah ka alfasana fid dunya. Sehari di akhirat kayak 1000 tahun di dunia. Coba dihitung-hitung sama ahli matematika. Benar katanya. Dunia cuma sejam katanya. Faj'alha ta'ah. Jadikan ketaatan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kata Al-Imamul Haddad, ya kan waktu umruk, waktumu umurmu, wa umruk ra'sul malik. Umurmu modalmu. Modal apa? Aslu tijaratik. Karena ini buat kita dagang sama Allah taala. Buat apa? Wabi, dengan umur tadi kita beli keabadian kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan kita bakal kembali sama Allah taala. Kita sebentar di dunia nih, enggak lama-lama. Sekarang kita udah umur berapa nih? Ada yang 40 ya, ada yang 60 sudah ya, ada yang 50. Yang masih 17 tahun kayaknya saya doang di sini. Bisa aja nih Ustaz. Biar enggak ngantuk ibu-ibu ya. Tapi benar kamu sih kayak lulus SMA ibu ya. Baik. Ini. Jadi ini ngaji pun buat modal kita. Ini kalau kita tahu pahalanya ngaji, Masya Allah. Ada satu riwayat Gala Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Man ta'allama wa amila wa 'allama." Ini dulu saya waktu tasrif ini nih berat nih. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Alima ya'lamu ilman. 'Allama yu'allimu. 'Allama yu'allimu ta'liman. Yang satu ta'alluman, yang satu ta'lim. Mau kemana ente? Ani mau taklim Pak Ustaz. Oh ngajar berarti. Ya Ustaz ya. Kalau kita kan kagak, kita mau ngaji ngomongnya. Mau kemana? Mau taklim Pak Ustaz. Sebetulnya taklim itu, makanya kata Ustaz ada khotok masyhur. Salah tapi udah masyhur. Biarin dah. Yang penting maksudnya sama gitu. Masya Allah. Bener Ustaz ya? Bener nggak? Tasyi indakum ya Ustaz. Bener tuh. Ini dari satu kalimat ini kita dapat ilmu. Ta'allama ya ta'allamu, belajar kan? Ya kan? Amila ya'lamu, mengetahui. 'Allama yu'allimu, mengajar. Kata Nabi Isa nih, "Man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakuti samawati." Siapa orang yang ta'allam, belajar. Bapak-bapak nih duduk di bawah. Saat ini posisinya. Wa amila. Apalagi itu wa 'allama. Habis itu dia mengamalkan ilmu, amila, dia mengamalkan ilmunya. Alima ya'lamu, amila beda lagi. Amila melakukan, alima mengetahui. Ustaz ini beda dikit-dikit banget. Iya begitu, ustaznya kadang-kadang keder. Wa amila, lalu dia melakukan. Amila ya'malu, amalan, masdarnya. Iya. Masya Allah, keder kita nih Ustaz. Iya begitu. Hampir dekat bahasanya. Habis kita belajar, kita ngamalin. Dikasih sama guru kita dulu salat suruk khairun, lebih baik ya daripada dunia wa ma fiha. Lebih baik
daripada dunia sama isi-isinya. Alhamdulillah, prakarsa beliau, amal beliau, ilmu beliau contohkan sama kita. Kita bisa sholat isyraq. Tadinya kita bingung, ini sholat apa sih? Matahari baru terbit kita udah sembahyang, kan bingung kita. Subhanallah, guru kita Kiai Haji Al-Walid mengajarkan kepada kita. Oh, ada sholat isyraq, kita ngelakuin semua, kita dapat pahala semua, masya Allah. Lalu wa'alama, kita ajarin sama anak-anak kita, besok subuh di masjid, sholat subuh di masjid, jangan pulang dulu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Kata guru saya Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim, ente punya pahala timbang dunia musuhnya. Bahkan kalau bisa cari mantu tuh yang subuhnya itu keluar dari masjid dia itu. Wow. Saya ngajar banyak Pak, alhamdulillah, tahadus binikmah. Kadang-kadang saya suka ngontrol tuh ngeliat anak-anaknya. Kadang-kadang saya lihat, masya Allah, masjid ini nih, waduh, anak-anak jam 8 pada sholat Pak. Wah, hati saya basah, masya Allah. Berarti dia pada mengamalkan yang saya ajarkan, pada sholat duha semua. Pas saya lihat, kok sholat duha pakai kunut ya? Oh, subuhnya kesiangan. Besok aku jumpa. Oh, subuhnya kesiangan. Kok duha pakai kunut ini? Waduh, besok mesti kita tegur ini. Ini masya Allah, kegiatan, masya Allah. Orang yang belajar, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, yudha aziman, mereka tuh dipanggil di langit, fi malakut, di alam malakut, di alamnya malaikat, dibanggakan oleh Allah Ta'ala, dihadapkan malaikat-malaikat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai para malaikat-malaikatku, la ya'suna abadan, yang tak pernah maksiat selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Wa ya'malun macam, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Isyhadu, saksikan. Ustaz Agus Salim, masya Allah, dia ngaji juga, habis ini dia ngajar juga, habis ini ilmunya diamalin juga. Saksikan, nih orang-orang pilihan, masya Allah. Kita ini saat ini dibanggakan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan malaikat-malaikatnya. Kira-kira ini kegiatan positif apa enggak? Masya Allah. Sekali lagi, satu-satunya di zaman pandemi kegiatan yang positif ini yang kita tidak. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ada satu bukan sebelumnya, warada annallaha ta'ala aw ila Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa, ta'allamil khair wa 'allamhu nas. Nabi Musa aja seorang nabi suruh belajar yang baik-baik, yang bagus-bagus dipelajarin. Habis itu ajarin ini orang. Fa inni munawwirun. Sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, li muallimil ilmi wa muta'allimi kuburuhum, akan menerangi. Bayangkan Al-Madinatul Munawwarah, itu kubur orang yang ngajarin ilmu, orang yang belajar ilmu. Kubur mereka diisi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Pak, Bapak bayangin deh, mati lampu, kamar 4x4, AC nggak nyala, dirian di kamar, panas apa kagak? Gelap apa kagak? Serem apa kagak? Hatta la yastauhiju, ketika nanti mereka bilang, ini bapak meninggal, ini beruntung nih, ya baktakum, beruntung nih kalian semua. Bahkan beruntung nih Rois kita yang kemarin, Kiai Haji Muhammad Asmawi, beliau semangat sampai beliau meninggal dunia, beliau masih mengajak orang berdakwah, mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Saat ini beliau guru-guru kita merasakan bagaimana Allah manjakan mereka dalam kubur mereka. Bahkan kubur mereka diterangi oleh Ta'ala dengan cahaya-cahaya, wabil khusus cahaya belajar dan mengajarnya tersebut. Ini amal buat kita bersama.
Jadi kita nggak usah mikirin yang lain. Kalau kita pengen dapatkan cahaya, karena nanti kita pun melewati syiratal mustaqim itu di yaumil qiyamah Pak, la malun wala banun, enggak pakai duit, enggak pakai dolar wala real, enggak ada dolar, enggak ada real. Itu kita ngelihat dalam satu riwayat, kita lewat syiratal mustaqim tuh ada kalbarak, orang yang lewati seperti apa tuh? Kilat. Cepat, baru ngedip udah nyampe di ujung. Dari mana mereka? Mereka melewati itu dengan cahaya. Karena cahaya mereka, kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Makanya kalau petir, kilatnya dulu apa suaranya dulu, Bu? Bur, begitu kan ya? Karena itu cahaya. Karena sholat itu cahaya, baca Quran itu cahaya, ngaji itu cahaya, belajar itu cahaya, amal-amal soleh itu cahaya. Ini nanti akan kita gunakan. Kalau dia cahayanya banyak, maka dia melewati cepat. Sekarang melewati siratal mustaqim kalbarak seperti kilat. Orang kafir, bahkan orang munafik dikatakan dalam Al-Quran, mereka pun melewati siratal mustaqim pakai cahaya. Tapi karena mereka orang munafik, ditarik cahayanya oleh Ta'ala, mereka nyungsep masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saja beramalkan lain di mulut dan di hati, tetap mereka beribadah ada cahayanya, tapi nanti cahaya yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini Pak, bahkan nanti ini kita akan mendapatkan dalam lubang kubur kita bersemua cahaya dari Allah, diterangi kubur-kubur kita, bahkan dihilangkan rasa risau kita, rasa takut kita, rasa galau kita diberikan keamanan, bahkan perlindungan dari Allah Ta'ala, kita diberikan senikmat. Maka dikatakan nikmat kubur. Makanya rukun iman kita yang kelima itu percaya al-iman biyaumil akhir. Itu bukan nanti yaumil qiyamah. Baca dalam tafsirnya, baca dalam syarah kitab-kitabnya. La al-waqa itu sesuatu yang dimulai minal kubur. Ketika dia sakratul maut, itu dia udah mengalami yang namanya yaumil qiyamah. Karena dia udah melihat tuh dua alam. Masuk kubur, kita mesti beriman sama dalam kubur. Nikmat kubur, azab kubur ada nanti. Itu pun bagian daripada hari kiamat, iman kepada hari kiamat. Bukan nanti yaumul mahsyar saja, yaumul hisab saja, yaumul mizan saja, dan yang lain-lain, atau jannah wan nar. Orang sekarang udah banyak nggak percaya sama surga. Banyak Pak nggak percaya sama neraka. Nih ustadz nih peramal masa depan. Ada yang ngomong begitu. Masya Allah. Ustadz belum pada ngelihat neraka, surga, teriak-teriak neraka sama surga. Mana ini? Ada iman, billah, iman kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita Ustadz Zaki Mubarak yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, memberikan penguatan bahwa pentingnya kita menuntut ilmu. Allah berikan cahaya, Allah berikan kemudahan untuk masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita dengarkan dengan seksama oleh guru kita Ketua MUI Kelurahan Tugu, Bapak Haji Agus Salim SH. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna as-sayyi'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun.
wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus para guru-guru kita, para kiai, para asatidz, khusus bil khusus pengurus dari sajadah subuh di kuliah subuh, pertama mukarram orang tua kita, guru kita, mukarram Kiai Haji Dr. Mustih Abdul Karim M.A, kemudian Kiai Haji Saman Mai yang dulu bergabung. Insya Allah kita doakan semua nanti pada bergabung kembali. Kemudian Kiai Haji Nawawi SPDI, beliau masih sakit dalam berjalan, tapi alhamdulillah beliau bisa ngajar walaupun pakai kursi roda. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu kalau ada yang jemput bisa insyaallah hadir. Kemudian Kiai Haji Zaki Mubarak, baru saja kita dengarkan tausiahnya, alhamdulillah lagi enak-enak, syukuran Kiai. Kemudian Kiai Haji Azam Siddiq MSI, kemudian Ustaz Mujahid Nur Islami, Ustaz Suaib Mawardi Sage, Ustaz Miftah Surur, Ustaz Haji banyak itu Ifzillah, dan juga ada imam kita Ustaz Fahrul Rizki Al-Hafidh, kemudian Ustaz Mu'alimin Al-Hafidh, Penata Subuh Ustaz Tajuri, dan Bapak RW 11 Bapak Haji Ahmad Asmawi, juga Ustaz Ahid Nabilah, Ustaz Kiai Miftah Surur, ketua dari jamaah kuliah subuh, sajadah subuh, juga wakil beliau Ustaz Zainul Habib, seluruh jamaah, para asatidz, wabil khusus ketua DKM Bapak Haji Muhsinin. Tapi bidang kurang saya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus masjid Al-Muhajirin yang saya cintai, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kecuali, tanpa menyebutkan nama, khusus buat orang tua saya, sebenarnya Ayah Nabilah sudah lama, Haji Nasir yang alhamdulillah beliau semangat, saya girik kalau melihat beliau dari awal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan takdirnya kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan niat langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Pertama, mungkin saya coba memperkenalkan saja, di mana beberapa bulan yang lalu itu Kecamatan MUI, Kecamatan Cimanggis, jadi kita dibikin cabang-cabang untuk MUI kelurahan. Sebenarnya sudah berapa lama berkiprah, namun sampai di Ramadan tahun kemarin mungkin ya, yang masih bisa kita jalan ke sana kemari. Saya sempat itikaf di sini, luar biasa di sini. Ya, jadi bapak-bapaknya saya tahu di sini aktif. Ya, mudah-mudahan masjid-masjid yang lain seperti itu. Jadi saya keliling diem-diem saja, itu ya, sendirian, yang tahu, tapi ketemu sama pengurusnya, alhamdulillah bisa suan ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sepertinya tidak menggurui ya kalau saya disuruh tausiah. Banyak para kiai, tidak banyak astagfirullah, namun tidak ada salahnya di mana saya sampaikan sedikit ilmu yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kaitannya sebenarnya
cuma masalah umur. Kalau bicara masalah umur, rasanya sudah tua saya. Ya, jadi kalau kita hidup ini boleh dikatakan Betawi bilang tahu-tahu gitu. Saya udah usia sekian, gitu ya. Udah kayak jadi ya, saya tahu-tahu udah sekian. Nah itulah di dunia ini merasa sebentar. Bapak merasakan di akhir zaman ini disebutnya karena hari begitu cepat. Kita Jumat ke Jumat, tahu-tahu sudah Jumat lagi. Nah ini kaitannya kita disuruh apa? Disuruh ingat kematian. Di mana Allah SWT di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah jelaskan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan sama Allah ini bukan main-main, bukan jalan ke sana kemari, tapi khusus untuk ibadah kepada Allah. Niatkan semua. Ini yang namanya dari pagi begadang, saudara saya, alhamdulillah Ustaz, udah menyiapkan ini catatannya luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Ya, yang hadir di pagi hari ini dengan sholat sunnah subuhnya, ya qobliyah subuhnya, luar biasa. Sholat rakaatin qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia berserta isinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi hari ini. Allah takdirkan kita orang-orang yang bisa bangun dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang tidak bangun di saat subuh. Tadi Kiai disampaikan kirain sholat duha atau pakai kunut. Ya, itu kita mohon nama Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ayat An-Nahl 78 tadi saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah ciptakan kamu pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, Allah kalau melihat ayat ini mengingatkan kita lanjut. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini, kita ini dari tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Kita dilahirkan oleh ibu kita dari bayi, tidak ada salai benang pun, dan akan kembali kepada Allah dengan keingatan. Coba beberapa lembar. Saya punya cerita kisah. Ini kelamatnya ya, kasih tahu ya di kode ya. Sedikit. Jadi kisah ini mengingatkan kita bahwa ini ada limit, hidup ini ada limit, ada batasan. Ada satu kisah seorang penyelam disuruh sama majikannya untuk mengambil kerang mutiara. Kemudian si penyelam ini dilengkapi dengan baju selamnya, tabung oksigen, sama timernya buat waktu. Dia dipanggil ke atas lagi, kemudian dikasih juga kantong di pinggangnya untuk ngambil kerang mutiara. Dengan perintah majikannya, si penyelam ini jebur.
Kemudian pas dia di dalam laut itu terpesona dia dengan laut. Sering sebenarnya, tapi di kali ini di saat dia disuruh ngambil kerang mutiara, alam bawah lautnya begitu indah, ikan-ikannya juga begitu berwarna-warni. Akhirnya dia lupa pesan dari majikannya untuk mengambil kerang mutiara. Dia main ke sana kemari dengan ikan-ikan yang bagus, dengan taman-taman yang bagus. Tiba-tiba berdering timernya. Subhanallah, dia kaget bukan ke Malang, belum ngambil kerang mutiara belum diambil, tapi timer sudah mau habis, tinggal berapa menit. Dia ambil sedapatnya, tergesa-gesa dia naik ke atas. Mutiara dapat dengan seberapa, dihajar dengan ikan besar. Akhirnya ininya tumpah semua, kerangnya tidak ada tersisa satupun. Sampai di atas majikannya tentunya marah. Apa itibar yang kita ambil dari sini? Bahwa kita sama seperti itu. Allah mengutus kita, Allah jadikan kita di dunia buat mengumpulkan tadi amal ibadah laksana kerang mutiara. Kita kumpulkan sekian, jangan sampai kesenggol sama setan, bisa habis lagi itu tadi amal kita. Memang setan ini musuh yang nyata bagi manusia. Nah, mudah-mudahan sedikit kisah ini menggambarkan bagi kita bahwa sekarang ini kita lagi ngumpulin amal-amal baik kita. Sedikit saya pernah ketemu almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Jainuddin MZ. Kebetulan waktu itu saya ada teman, ada orang tua gitu ya, angkat di belakang rumah saya Bapak Haji Aswin Niko. Nah, kebetulan kenal baik sama beliau dari supirnya. Kita kumpul di sana sama Kiai, diundang suruh olahraga. Saya pikir olahraga apa nih, bulu tangkis. Saya nggak pernah, saya bilang. Akhirnya suruh ikut aja. Ikut suruh main, ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Kemudian setelah main luar biasa, beliau itu bagus mainnya. Kemudian setelah main setengah set aja saya nggak kuat. Saya punya Kiai, saya wasit aja dah. Bagaimana sih Ustadz? Baru setengah set udah saya wasit aja. Jadi beliau selesai main bulu tangkis langsung ngerokok. Saya ditanyakan di tahun, ya Pak Yai kuat bener habis olahraga langsung ngerokok. Ustadz nggak ngerokok ya? Enggak. Ustadz ngerokok mah cuma satu penyakitnya, paru-paru. Kalau Ustadz nggak ngerokok, rupa-rupa. Gitu dibalik. Memang beliau banyak candanya, tapi jadi seneng kita. Dia bilang gini, Ustadz kalau di dunia ini Allah ambil nyawa, Allah cabut nyawa berdasarkan huruf abjad, Ustadz Agus nomor 1 dari A katanya, saya Z kata dia, saya terakhir kata Kiai Jainuddin. Ya Allah, ya Alhamdulillah Lukman udah hadir. Dia seperti itu, dia bilang kalau dari A Ustadz Agus duluan A, saya Z, tapi kan nggak begitu. Makanya meninggal itu laksana buah kelapa kata dia. Kadang yang tua duluan jatuh, kadang yang muda bisa jatuh duluan. Itu beliau sampaikan sampai sekarang saya ingat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat maghfirahnya, alam kuburnya jadikan rodoh min yadil jannah, sama orang-orang yang ada di kuliah sajadah subuh, Kiai Haji Muhammad Asmawi juga. Ya Allah, kita doakan semoga orang-orang yang bergerak dalam kebaikan selalu Allah jadikan alam kuburnya rodoh min yadil jannah, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, ngingetin diri saya agar kita ini menghitung-hitung berapa banyak lagi kita dikasih waktu oleh Allah SWT, sehingga kita paling tidak ada satu rem. Bila kita terpleset, kita bisa bertobat sama Allah, kita mohon Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Rasanya saya paling banyak dosa di antara bapak-bapak semua Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dosa kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Bapak Haji Agus Salim Esa yang memberikan mau'izatul hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Selanjutnya acara sajadah subuh ini kita tutup dengan membaca doa oleh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Lukman Hakim. Kepada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, para kiai, para alim, para ulama, para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tutup acara dengan doa. Namun sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita berharap dengan barakah suratul Fatihah apa yang menjadi niat dan hajat kita semoga dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan para guru-guru kita yang telah wafat, semoga Allah ampuni segala dosanya, maafkan segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, dan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Juga orang-orang yang sedang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Bil khusus kita doakan kepada guru kita Kiai Haji Nawawi SPDI yang saat ini beliau masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Begitu juga Kiai Muslim Abdul Karim, mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan kepadanya dan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Jazakumullah khairan katsira pada guru-guru kita yang telah hadir membersamai kita semuanya serta para jamaah yang mempermudah waktunya untuk bisa hadir dalam kajian subuh ini. Oleh karenanya kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Telah berakhirlah acara kegiatan sajadah subuh pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah memberkahi dan menerima amal ibadah kita semuanya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi pesan guru kita sebelum kita meninggalkan masjid sudah waktu masuk suruk, dipersilakan untuk melaksanakan sholat sunnah suruk.